berbeda dengan materi yang sebelumnya atau kelas yang sebelumnya. Malam hari ini penuh semangat, antusias, optimis, karena kelas yang lalu adalah ibaratnya kita kelas yang sedang merehab diri, yang penuh luka, ibaratnya tuh ya, kemudian terus masih termehek-mehek, masih sering nangis, masih sering mengeluh, masih sering menyalahkan orang lain, masih merasa bahwa aku terzolimi, aku tersakiti, itu udah lepaskan. Karena kalau masih merasa seperti itu, kita nggak akan naik level. Level kehidupan kita adalah ketika kita mau menerima. Ketika kita mau melepaskan beban-beban di masa lalu. Kalau seperti itu terus, kita tidak akan naik level. Ya, jadi malam hari ini, optimis, semangat, lepaskan, jangan membawa beban kemana-mana, apalagi beban pikiran, beban emosi negatif, beban-beban yang membuat diri kita semakin lama bukan semakin loncat, tapi semakin mundur ke belakang, sementara usia terus berkurang. Seharusnya ketika kita usia berkurang, kita semakin memperkecil emosi negatif itu semakin lama semakin hilang, bukan malah menambah lagi. Ya, ditambah lagi emosi negatifnya, luka batinnya terus dibicarakan lagi sama orang lain. Semakin kita berbicara luka batin pada orang lain bukan semakin sembuh, tapi justru itu akan menjadi tebal, dindingnya makin tebal dan semakin sulit untuk disembuhkan. Baik, bismillah, izin saya share ya screen-nya. Siap ya menerima pelajaran malam ini? Siap, bismillah. Antusias dan nanti ada oke, saya belum info ya, Teh Alfa. Oh ya, Jadi ini nanti ada 2 sesi ya. oke, Ini sesi Bumi. pertama Zoom di pekan Siap. ini. Nanti ada Zoom lagi, itu ada materi, hanya 2 materi, kemudian ada terapi. Terapi membersihkan emosi negatif di dalam diri kita. Oke. Sekarang materi inti dulu, kemudian nanti di pekan depan ada sambil materi penutupan dan terapi. Sekarang hari malam ini nggak ada terapi, hanya fokus ke materi. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Umi sambil nunggu share screen, Zoom selanjutnya hari apa, Mi? Nanti saya atur lagi ya, karena ini kan ada sahabat bertumbuh juga ada kelas. Siap. Jadi pekan depan. Mungkin kalau nggak Rabu lagi, Kamis lagi ya, Alfa. Nah, jadi teman-teman mudah-mudahan bisa kumpul lagi ya, karena ternyata terapinya di pekan depan. Nah, sekarang fokus di materi ya, Mi ya. Kita ngobrol nanti di grup ya, baiknya hari apa. Siap. Karena saya juga ini kan ada ujian susulan karena kemarin dua ujian itu saya tunda ya. Jadi ada Mm-mm. susulan nih hari Rabu Kamis. Wah, susulan ya, karena Uminya kemarin ada peristiwa Baik ya, qadarullah. ini udah Umi full, belum besar, belum belum full. full ya. Belum di Oke, slideshow-nya diklik lagi. Oke, sip, sudah besar. udah. Ya. Oke, positive vibration. Setiap benda yang hidup atau mati mempunyai energi negatif dan positif. Percaya ini atau tidak percaya? Oke, coba di kolom chat ya. Percaya ini enggak? Oke, yang masih ragu, saya buka dulu chatnya. Percaya, percaya, percaya. Oke, saya jelasin ya. Dalam satu ruangan, ruang tamu atau ruang tengah, ketika kita masuk, ada terpampang tulisan Al-Quran, ayat kursi ataupun apa, atau sebuah lukisan, atau sebuah foto, berbingkai, Ka'bah, Madinah, atau Masjid Nabawi, gimana auranya? Menenangkan? Mendamaikan? Pastinya begitu ya. Cuma coba bandingkan, ketika masuk ke dalam satu ruangan, ternyata di sana ada gambar tengkorak. Atau ada lukisannya yang Parno. Atau lukisannya ternyata wanita telanjang atau apa gitu ya. Yang pokoknya yang seksi-seksi lah intinya kayak gitu ya. Berbeda nggak auranya? Pasti berbeda ya.
Nah, artinya setiap benda yang hidup atau mati mempunyai energi negatif dan positif. Tadi ketika masuk ke dalam suatu ruangan dengan bergambar Al-Qur'an, tulisan-tulisan ayat-ayat Quran, kemudian juga ada Masjidil Haram atau Nabawi, kita adem melihatnya pun enak ya. Tapi ketika apalagi saya pernah berteduh di suatu tempat di Buah Batu waktu itu ya, tapi sekarang masih ada atau enggak ya. Di situ memang tempatnya orang beli itu ada buntelan-buntelan apa sih itu yang kayak pocong-pocong ya. Kemudian ada gambar tengkorak juga, terus ada benda-benda masa lalu gitu ya. Maksudnya benda-benda masa lalu yang antik-antik gitu loh, Teh apa. Antik-antik pokoknya barang-barang antik yang kayak itu tuh untuk perdukunan gitu. Di kafe gitu, Mi? Saya bukan di pinggir, waktu itu saya itu masih di proyek ya. Mm-mm. Jadi saya waktu itu lagi memperbaiki tower PLN. Mm-mm. Nah di bawah tower itu ada kayak kios gitu loh. Kiosnya teh apa? Saya tuh Oke. penasaran. Kok kayak barang-barang zaman dulu ya? Begitu saya lihat lagi ke dalam, kok ada kayak pocong-pocongan kayak Mm-mm. gitu-gitu, kayak untuk praktek perdukunan. Mm-mm. Nah, sontak ya saya jadi merinding juga ya. Akhirnya saya menjauhi tempat itu. Nah, artinya setiap benda yang hidup atau mati itu punya energi ya, Mm-mm. negatif Betul, atau betul. positif. Mm-mm. Maka hati-hati ketika kita memasang suatu benda di dalam rumah karena akan mengeluarkan energi positif ataupun negatif. Bisa dipahami sampai sini ya? Setuju. Itu ya. Oke, baik, kita lanjut. Sebelum memulai materi, saya tanya dulu sekarang. Apakah fisik dan mental Bapak dan Ibu, ayah bunda, sahabat-sahabat saya sekarang sedang sehat? Ada yang sedang tidak sehat? Boleh jawab di chat ya? Kurang. Bu Mardianti, Bu kurang Mardianti. ya, kurang. Sedang tidak baik-baik, Bun. Punggung sakit punggung. Oke, ada yang demam, sedang tidak nyaman. Wah, kelas vibrasi, ya itu ya. Makanya kenapa sih kok membuat tubuh kita nggak nyaman? Coba introspeksi atau cek sendiri. Apa yang menyebabkan tubuhku tidak nyaman? Karena itu muncul dari emosi negatif. Apakah karena sedang memikirkan sesuatu hal, sedang ada kekesalan, sedang ada kemarahan? Karena itu ada sebab akibatnya, ada efeknya buat kita. Udah belajar lama ya di kelas mentoring bahwa tubuh atau sehatnya fisik dan tidak sehatnya fisik kita disebabkan karena emosi negatif. Ya, ada beberapa orang, ada yang nyaman. Oke, baik yang tidak nyaman. Sekarang biar bisa fokus ya mengikuti, saya stop dulu ya. Walaupun tadinya nggak ada terapi nih, tapi biar nyaman, coba pegang dada kirinya. Ya, tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas sambil bilang Subhanallah. Lepaskan. Tarik nafas lagi. Subhanallah. Lepaskan lagi. Tarik pelan-pelan. Tarik dulu. Tarik dulu. Subhanallah. Lohnya itu ke bawah. Masukin ke rongga apa itu tuh tenggorokan, ke badan, ke semua seolah mengalirkan udara positif. Ketika loh gitu ya. Tarik dulu. Subhanallah. Rasakan semua sekujur tubuh itu seperti tersirami kalimat Allah. Tarik lagi. Subhanallah. Rasakan energi rileks, punggung yang tadi sakit lebih rileks lagi. Lebih rileks lagi, lebih rileks lagi. Tarik lagi. Subhanallah. Rasakan ketika kita bilang Allah,
itu energinya turun ke bawah dan menyirami semua rongga-rongga yang bahkan yang rongga-rongga yang kecil semuanya tersirami oleh kalimat Allah. Sekali lagi, tarik. Subhanallah. Lalu sapa? Wahai tubuhku, punggungku yang tadi merasa tidak nyaman, jangan bilang sakit. Punggungku yang tidak nyaman, badanku yang tadi merasa tidak nyaman. Izinkan saya Allah untuk bisa mengikuti materi hari ini dari awal sampai akhir dan tubuhku merasa lebih nyaman, lebih ringan, lebih nyaman, dan lebih ringan lagi. Tarik lagi napasnya. Lepasin sekarang. Wahai tubuhku, wahai diriku, yang tadi merasa tidak nyaman, punggung tidak nyaman, badan kurang fit, izinkan saya ya Allah untuk bisa mengikuti materi ini dari awal sampai akhir. Tubuh terasa segar, mata pun terasa segar, semuanya bisa berjalan dengan normal. Tarik napas lagi, tengok ke kiri, lepaskan. Tarik dari bawah ke atas, tengok ke kiri, lepasin. Sekali lagi, tarik dalam-dalam dari tengah, tengokin ke kiri, lepasin. Tepuk-tepuk dadanya. Sambil tadi bilang, Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah. Saya terima ya Allah, rasa tidak nyaman ini dan berganti dengan rasa nyaman. Saya terima ya Allah rasa tidak nyaman ini dan berganti dengan rasa nyaman. Tarik lagi napasnya, lepasin. Oke. Coba tadi yang nggak nyaman, gimana? Sudah lebih baik? Coba tengok ke kanan sebelah sedikit, pelan-pelan. Terus putar lagi, putar, 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 tahan. Oke, balikin ke kiri lagi pelan-pelan. Terus putar ke belakang. Ya, balikin lagi. Oke, siap ya? Ikutin materinya hari ini. Segar, semangat, optimis, antusias. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi sampai ke sebentar, ini suara-suaranya kok agak telat ya. Oke, ini ya tadi positive vibration berarti kita harus positif dan insya Allah ketika positif kita akan semangat, nyaman, dan tenang. Ketika berita duka itu datang 3 hari, saya memang kesedihan yang mendalam. Dan efeknya saya juga lemas, kepala pusing, kelayangan, makan juga nggak enak. Nah, itu efek atau vibrasi negatif yang saya rasakan ketika kesedihannya berlebihan. Namun ketika saya bangkit, saya sadar bahwa kelas 2 kelas itu sudah menunggu saya, izinkan saya ya Allah untuk bisa terus berjuang siar ilmu terapi. Alhamdulillah, besoknya sudah mulai ada tenaga dan sudah mulai bisa tersenyum. Oke, baik. Segala sesuatu diawali dengan niat, ya. Seperti juga di ilmu PPA, ada niat adalah yang utama. Awali niat untuk kebermanfaatan, niat yang luas, niat yang lurus, murni, ya. Itu yang utama. Nah, ini ya, rahasia kesuksesan manifestasi. Banyak dari kita yang saat bermanifestasi hanya fokus kepada keinginan kemauan yang kuat.
Namun lupa, kalau kesuksesan manifestasi bukan terletak pada besarnya, tetapi terpusat pada gaya kekuatan niat yang kita buat di awal. Niat atau intention memegang peranan yang sangat luar biasa. Seluruh manifestasi kita akan terwujud sesuai sebagaimana niat yang kita bentuk. Ini bekerja sama atau bekerja secara otomatis dan jujur. Jadi sebelum kita bermain investasi, fokuslah pada niat. Apa yang ingin diciptakan dalam hidup untuk siapa dan kebaikan apa ketika punya manifestasi tersebut, setiap manifestasi akan terwujud selaras sesuai niat awalnya. Artinya, ayah bunda semuanya, ketika kita mau melakukan apapun, niatkan untuk kebermanfaat orang banyak. Niatkan untuk kebaikan. Insya Allah itu kita akan memudahkan kita mewujudkan impian-impian kita. Insya Allah. Kemudian selanjutnya, nah ini ya, segala sesuatu ini di webinar kemarin saya bahas juga ya, tapi ada yang banyak yang nggak datang karena ternyata yang di grup alumni itu tidak bisa masuk ya. Cause dan effect ya, hidup adalah sebab akibat. Cause dan effect baik dan buruk akan kembali pada diri sendiri. Saya jelasin lagi ya. Luka batin, inner child, traumatik yang dialami oleh ayah bunda selama ini, itu pasti ada sebab akibatnya. Bahkan kalau saya mau introspeksi diri, bukan mau, setelah introspeksi diri, ternyata kejadian-kejadian di masa lalu itu, sebenarnya kalau mau jujur adalah dosa diri kita sendiri. Contoh, ketika bisnis saya berantakan, ketika bisnis saya ternyata tidak bisa berlanjut ya, karena memang saya ada kesalahan dalam langkah. Karena saya juga pergaulan juga waktu itu sama orang yang tidak baik ya, ada riba, kemudian ada perjanjian-perjanjian yang melanggar aturan Allah, ada fee yang memang itu semuanya itu haram ya dilakukan. Nah, akhirnya karena kalau saya bukan orang Islam, kalau saya tidak bukan seorang yang taat beragama intinya ya, taat beragama dalam artinya saya membaca Quran, saya tahajud, saya sholat, saya juga melakukan sunnah-sunnah yang lainnya. Nah, ketika kita melakukan suatu pelanggaran, itu Allah akan tegur. Beda ketika kita memang tidak sholat, tidak baca Quran, tidak melakukan sunnah-sunnah, mungkin itu sama Allah dibiarin aja. Biarkan aja kamu terjerumus sekalian. Tapi ketika kita memang beriman, pasti Allah akan tegur. Walaupun itu sangat menyakitkan. Nah, jadi kejadian apapun, itu pasti ada sebab akibatnya. Termasuk luka batin ya. Luka batin yang ayah bunda dialami saat berumah tangga, itu bisa disebabkan waktu kecil juga membawa inner child juga. Dan itu akan membawa pada masalah di rumah tangga. Ya ini enggak, contohnya ya termasuk saya, termasuk Teh Alfa juga ya. Teh Alfa juga ada inner child yang dalam ya. Dan ketika berumah tangga, Teh Alfa bermasalah dulu. Sekarang udah hijrah ya. Sudah keren banget. Tapi Teh Alfa bermasalah dulu, artinya itu kan ada sebabnya. Dan bersyukur banget ketika mempunyai suami yang pengertian. Walaupun berdarah-darah dulu ya, Teh Alfa ya. Makanya sampai hijrah total, Teh Alfa. Iya. Tapi kalau ternyata suaminya membawa inner child lagi, itu seperti bentrokan ya. Dua kubu yang membawa negatif dan negatif bertarunglah di situ. Saya pernah membaca buku ya. Buku itu tentang ya kedua istri dan suami itu membawa inner child. Suaminya tidak paham, istrinya juga tidak paham. Yang akhirnya menjadi korban adalah anak-anaknya. Jadi ketika sekarang ayah bunda mengalami sesuatu kejadian di dalam rumah tangga, apakah pertengkaran, apakah perselingkuhan, apapun juga, introspeksi lebih dalam. Cari penyebabnya dari mulai kecil, ada apa sih saya di waktu kecil. Karena kalau kita di kecil, dari masa kecil itu damai, tenang, lurus, kemudian aturan Allah dipenuhi, kalaupun ada masalah itu tidak berlarut-larut.
insya Allah akan cepat diselesaikan. Ketika masalah kita berlarut-larut dan bertubi-tubi tidak selesai juga, kita pernah melakukan kesalahan besar di masa lalu. Saya jamin itu. Asal mau jujur pada diri sendiri. Ya, ketika kita tidak bisa menerima dan selalu menyalahkan orang lain, mengkambing hitamkan orang lain, tidak mau introspeksi diri, selalu merasa benar, itu yang akan membawa panjang permasalahan dan luka batinnya tidak juga sembuh. Bisa dipahami sampai sini? Oke, saya lihat di chat ya. Ada komentar tadi, tapi udah kok hilang ya? Tadi kok kayak ada 5 komen. Baik, lanjut ya sampai sini. Udah bisa dipahami. Jadi tugas ayah bunda sekarang karena mau meningkatkan vibrasi positif, introspeksi ke masa kecil. Apa yang terjadi di masa kecil, kenapa sekarang seperti ini, itu pasti ada sebabnya. Ya, seperti juga dari para trainer PPA, Ustadz Rijal, saya pernah melihat video dari Ustadz Rijal, bisnis, masalah di dalam keluarga, kalau mau jujur, itu ada dosa. Dosa yang belum terampuni sama Allah, maka dikasih lagi masalah, lagi masalah, agar kita mau jujur, mau memperbaiki diri, karena selama kita masih menyalahkan pasangan, menyalahkan orang lain, menyalahkan penipu, menyalahkan pelapor, itu luka batin nggak akan bisa sembuh. Ya, oke, baik. Selanjutnya, tertutupi ya, apa? Nah, oke. Hidup adalah sebab akibat yang kompleks dan besar. Apapun sebabnya selalu ada. Begitu juga apa-apa akibat dari apapun akibatnya selalu ada. Kebahagiaan dan penderitaan itu juga ada sebab akibatnya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, sendirilah yang menariknya. Jika vibrasi di dalam diri kita banyak hal negatif, ya, tertutupi sebentar ya. Ya, jika vibrasi di dalam diri kita banyak hal negatif, maka bisa jadi itu pula yang terjadi di dalam kehidupan kita dan sebaliknya. Kembali lagi, kitalah yang menarik hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Contoh sekarang ya, ada seseorang tabrakan di jalan. Contoh kasus. Itu sebabnya apa? Bisa jadi dia memang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, bisa jadi dia terburu-buru, bisa jadi dia lagi banyak pikiran, ya, atau umpamanya ada anak yang dibully di sekolah, korban bullying, atau dia yang membuli. Itu dari mana sebabnya? Di rumahnya nggak nyaman. Ada masalah dengan orang tuanya. Ketika dia membuli, bisa jadi di rumahnya dia tertekan. Orang tuanya otoriter, terlalu banyak menuntut, tidak dihargai. Nah, ketika di sekolah, dia keluarin emosi-emosi negatifnya untuk bisa meluapkannya kepada orang lain. Nah, terus kemudian ada korban pembuli. Bisa jadi karena di rumahnya dia memang sering melihat orang tuanya yang bertengkar, sering melihat hal-hal kejadian yang umpamanya dibanding-bandingkan. Nah, dia murung. Nah, ketika di sekolah murung, itu akan jadi korban bullying. Jadi korban bullying atau dia yang melakukan bullying. Itu semuanya sebabnya ada dari rumah. Kalau dia pendiam, menarik diri dari lingkungan sosial, dia akan jadi korban bullying. Tapi kalau dia memang sifatnya keras dari rumah, dari orang tuanya, maka dia akan menjadi pembuli. Ya, bisa dipahami sampai sini ya. Oke.
Vibrasi positif adalah energi positif yang dirasakan dan dipancarkan oleh seseorang atau lingkungan sekitarnya. Ini mencakup perasaan positif seperti sukacita, kasih sayang, harapan, dan keyakinan, serta pemikiran positif seperti optimisme, kepercayaan diri, dan keterbukaan. Ini akan memancarkan vibrasi positif. Namun, sebaliknya, hal-hal yang menimbulkan vibrasi negatif adalah yang dirasakan dan dipancarkan seseorang atau lingkungan sekitarnya. Ini mencakup perasaan negatif seperti kesedihan, kemarahan, pesimis, tidak percaya diri, menutup diri. Nah, itu yang dirasakan saya 4 atau 5 hari ke belakang. Makanya saya buru-buru sadar karena bisa jadi ketika saya memelihara kesedihan terlalu dalam dan merasa bersalah terus, merasa seandainya waktu itu saya cepat-cepat, saya akhirnya istighfar. Bukankah kematian dan apa juga menguatkan itu? Kematian itu sudah dituliskan sama Allah. Bahkan jauh sebelum kita diciptakan. Saya tersadar di situ. Bisa jadi ketika saya terus memelihara itu vibrasi saya negatif, berefek pada kesehatan saya, bisa jadi ilmu terapi yang saya pelajari selama ini tuh hilang semuanya. Karena vibrasi negatif yang sedang saya tanam kuat-kuat. Bisa jadi apa yang saya sampaikan ke orang lain pun sudah tidak sesuai lagi, tidak relevan lagi. Bisa jadi sudah tidak percaya lagi. Maka saya buru-buru menarik hal itu, mengeluarkannya, dan mengganti lagi dengan hal-hal yang positif. Nah, ini adalah materi dasar ya, yang sudah kita pelajari di kelas basic. Tersenyum, apa sudah dipraktekkan setiap hari? Karena tersenyum itu memang bisa menaikkan vibrasi positif. Sudah dipraktekkan setiap hari? Tersenyum apa sudah lupa dengan tersenyumnya? Atau hanya sewaktu-waktu? Padahal kalau kita sudah mempraktekkan ilmu tersenyum dimanapun tersenyum, apapun tersenyum, itu akan menaikkan vibrasi positif kita. Nah, ada yang sudah lupa dengan senyum atau sudah praktek? Oke, dijawab di kolom chatnya. Nah, ini Mbak Leni nggak boleh kadang ya. Dimanapun kita lagi berbicara, tetap tersenyum, lagi mengerjakan pekerjaan rumah tetap tersenyum. Ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan vibrasi positif kita. Karena ketika tersenyum, kita sedang memproduksi hormon endorfin atau dopamin. Kita bisa memproduksi loh semuanya itu dengan hal-hal yang positif itu akan terproduksi dengan baik. Tidak perlu beli vitamin, tidak perlu apa. Asal kita mau melakukannya dengan rutin. Ya, saya ingatkan lagi, ini materi dasar ini memang sudah ada di kelas basic, tapi saya ingatkan kembali, jika ini tidak dilakukan, maka kecil kemungkinan kita punya vibrasi yang positif yang tinggi. Kemudian bersyukur. Bersyukurnya sudah setiap hari belum? Bersyukur dari hal-hal kecil belum? Atau bersyukurnya ketika hanya mendapatkan nikmat yang besar saja? Bersyukur dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Bukan cuma mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, ya alhamdulillahnya apa? Yang bagus itu adalah ketika alhamdulillahnya itu disebutkan apa? Contoh, bepergian ya, tadi saya ziarah ya, karena ada ponakan juga yang dari jauh baru datang. Kemudian ketika mau pergi, ya mengucapkan doa, bepergian, kemudian ketika pulang, biasanya kan cuma alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah saja ya. Harusnya alhamdulillah ya Allah, Engkau antarkan saya ke rumah dengan selamat pagi. Alhamdulillah hari ini sudah bisa melakukan ziarah. Jadi alhamdulillahnya itu disebutkan. Alhamdulillah untuk apa? Alhamdulillah yang mana? Habis makan, alhamdulillah ya Allah, terima kasih untuk makanan yang sudah saya nikmati hari ini. Semoga menjadi energi untuk menguatkan saya beribadah padamu. Jadi disebutkan, alhamdulillah, cuma jangan alhamdulillah, alhamdulillah saja. Sebutkan alhamdulillahnya apa.
Jadi lebih spesifik lagi. Ya, kemudian sedekahnya sudah dilakukan terus, sudah rutin, atau hanya masih sebulan sekali, tingkatkan lagi, karena ini juga meningkatkan vibrasi positif. Berbaik sangkanya, apa masih sering berburuk sangka? Ya, seperti kemarin juga saya langsung istighfar juga. Berburuk sangka, ya Allah, aku tuh masih pingin gitu. Kenapa sih ya Allah, Engkau panggil secepat-cepat? Secepat ini suami saya, ya Allah. Ya, dalam keadaan yang waktu itu benar-benar nggak ada orang, tinggal berdua gitu. Saya bergumam, ya Allah, kenapa secepat ini Engkau panggil? Tapi akhirnya saya sholat, saya beristighfar. Ya Allah, ini kan memang saya tidak punya hak milik apapun. Saya hanya punya hak pinjam dan hak pakai, tapi tidak punya hak milik. Ya, ketika kita ada tersirat hal-hal yang negatif, wajar sih, karena kita masih manusia biasa ya. Tapi yang penting adalah dengan secepatnya kita beristighfar, kemudian memperbaiki dan mengakui bahwa itu adalah kesalahan. Nah, kesadaran diri ya, kelima kesadaran diri. Kesadaran diri mulai sekarang tidak menyalahkan lagi siapapun. Ketika ada kesalahan, sadari itu adalah kesalahan diri. Mungkin tidak izin dulu sama Allah, tidak izin dulu sama suami, atau ketika ada kecelakaan mungkin lagi ngelamun atau apa, kesadaran diri mulai sekarang stop menyalahkan orang lain. Karena ketika kita menyalahkan orang lain, vibrasi kita langsung turun. Kita sudah bangun dari tersenyum, sudah dari bersyukur, sudah sedekah, sudah husnuzon. Tiba-tiba ada suatu kejadian, lalu kita menyalahkan orang lain. Kamu sih, coba nggak seperti ini. Itu vibrasi yang udah kita bangun tinggi, langsung turun lagi drop ke bawah. Berhenti menyalahkan orang lain, lakukan introspeksi, akui kesalahan dan perbaiki. Itu yang akan meningkatkan vibrasi positif kita. Ya, siap praktek ya. Karena yang utama adalah praktek. Kita lihat kolom chatnya dulu ya. Ya, betul ya. Alhamdulillah yang diuraikan itu bisa merasakan getaran dalam hati. Ya, artinya sebenarnya Allah itu sudah tahu sih. Tapi ini bukan buat Allah, buat kita. Semuanya itu buat kita. Walaupun Allah sebenarnya semuanya udah tahu. Tapi agar kita lebih tersentuh hati kita, lebih tahu makna alhamdulillahnya tuh yang mana gitu. Jadi kembali lagi itu semuanya buat kita, bukan buat Allah. Allah nggak butuh kita, Allah nggak butuh itu. Tapi semuanya kembali lagi untuk kita. Apalagi materi akan dibahas malam hari ini yang saya janjikan 21 materi ya, dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, ini materi pilar ya. Belief, keyakinan, kemudian reframing, be yourself, clean up your energy, vampir energi, dan self reward dan self love. Sebagian mungkin ada yang sudah pernah saya bahas di IG Live sama Teh Alfa ya. Tapi ya ada mungkin karena saya udah lama nggak tampil di IG Live karena Teh Alfanya juga sibuk proyekan sekarang ya. Nanti Jadi kita sudah tampil, nggak ada, nanti udah kita lama nggak webinar, IG Live webinar ya. lagi. Salah satunya adalah reframing ya, Oh iya, kemudian IG. self reward, self love ya udah pernah ya, Teh Alfa ya. Iya, Tapi ada sebagian yang belum kita tahu. rutin IG lagi nanti. Kita bahas satu-satu ya. Nah, ini ada 29 slide ya, Teh Alfa, makanya saya lama bikinnya. Oh iya, pantesan. Ya, sekarang nih, belief system apa? Ini ketutupan lagi. Oke. Ya, belief system adalah prasangka atau percaya, yakin, seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Belief akan menjadi magnet kita yang menarik sebuah kejadian terhadap hidup kita. Jika kita meyakini bahwa hidup adalah perjuangan, maka dia akan terus berjuang untuk sampai pada titik suksesnya. Ya,
Ketika kita mau meraih sesuatu, mau mewujudkan sesuatu, keyakinan itu adalah yang utama. Seperti saya dengan kelas ini, target saya berapa sih? 50, 60. Tapi ternyata Allah kasih 70. Dan berbeda sekali ketika waktu itu karena saya memang banyak lagi ada galau, lagi ada sesuatu. Waktu itu saya buka kelas dan saya juga kenapa? Karena ternyata ada tugas-tugas dari kampus yang belum saya selesaikan. Akhirnya saya terbagi, terpecah, dan waktu itu akhirnya saya ganti dengan konseling ya, Teh Alfa ya. Mm-mm. Yang waktu kelas inner child itu ya. Itu memang saya nggak fokus ya. Video, tugas bikin makalah, tugas ini itu, wah ini waktunya juga berbarengan juga. Jadi akhirnya keyakinan saya juga setengah waktu itu ya. Mm-mm. Keyakinan setengah untuk lanjut atau tidak ya. Karena saya benar-benar terbagi waktu itu. Dan waktunya juga mepet, waktu itu dikasih waktu cuma 3 hari, ada tugas-tugas, tugas kelompok, tugas individu, kemudian tugas presentasi juga. Yang akhirnya saya terbagi, saya nggak yakin, ya saya putuskan aja untuk diganti menjadi konseling dan terapi. Tapi ternyata memang mereka butuhnya itu. Mm-mm. Ya, nah ini penting sekali ya, ketika kita mau meraih sesuatu, mau pada tujuan tertentu, nah keyakinan itu akan menaikkan vibrasi positif kita. Tapi kalau keyakinan kita hanya setengah-setengah, itu yang akan apa ya, mengurangi vibrasi positif kita. Kemudian apa lagi? Reframing. Reframing adalah metode yang membantu seseorang melihat sebuah keadaan dengan cara berbeda, sehingga bisa menghasilkan respon terbaik. Reframing merupakan teknik membingkai ulang suatu peristiwa dengan sudut pandang yang lebih positif. Oke, yang sekarang masih punya luka batin, bisa jadi melihat sudut pandangnya itu hanya dari satu sisi. Sebenarnya, apa yang terjadi sekarang itu kalau dilihatnya dari sisi agama, dari sisi akhirat, bukan hanya dari sisi dunia, sebenarnya itu adalah kebaikan yang sangat besar. Intinya, kita yang terlukai, tapi kita ridho, kita ikhlas, kita lanjutkan perjalanan hidup ini, itu pahalanya luar biasa. Tapi kalau kita mengurung diri terus, bercerita terus kepada orang lain, menyalahkan terus pasangan, menyalahkan terus keadaan, pahalanya kita nggak dapet, yang ada tubuh kita malah rusak, tubuh kita malah semakin ringkih, penyakit fisik datang bukan satu dua, tambah lagi, tambah parah, orang yang menyakitinya udah senang-senang. Bahkan mungkin dia udah nggak tahu, udah lupa dengan kata-katanya, dengan kejadiannya. Loh, kita mau-maunya terus meratap terus, merusak diri sendiri sampai nggak bisa tidur. Coba kita lihat dari sudut pandangnya sudut pandang akhirat. Ya saya mengalami semuanya sih ya, sudah saya mengalami. Tapi ketika saya memang pikirannya negatif terus, maka masalahnya memang seperti nggak selesai-selesai. Datang lagi, datang lagi. Tapi ketika saya melihat dari sudut pandang yang berbeda, seperti lihat di gambar ini, kok ini seperti kelabu, yang ini seperti kelam, tapi kalau yang di sisi lain cerah ceria, atau ketika kita mau mengambil foto. Biasanya kalau fotografer kan diambil angle-nya dari sebelah mana. Kalau dari sini kayaknya mungkin pipinya agak cabi, tapi kalau dari sebelah sini ternyata hidungnya lebih mancung, dan itulah kehidupan kita pun seperti itu. Dilihat dari beberapa faktor, dari beberapa sisi. Jangan tenggelam terus dengan masa lalu. Untuk apa dipikirin terus masa lalu? Semuanya sudah lewat. Tidak bisa berubah. Masa depan yang harus kita tatap. Ya, itu dan ini ketika kita bisa memframing atau reframing, ini akan menaikkan vibrasi positif kita. Tapi ketika kita tidak bisa membingkai dengan yang positif, maka itu akan melemahkan vibrasi kita. Ketika vibrasi kita lemah, yang ada adalah penyakit fisik datang, psikis juga,
Dan bisa jadi rezeki pun sulit datang menghampiri kita. Nah, satu-satu ya bahas ya, kemudian ya be yourself. Artinya adalah menjadi diri sendiri pada versi yang terbaik. Tidak usah peduli kata orang lain, terlalu takut dibawa penilaian orang lain, fokuslah pada tujuan dan kemampuan diri sendiri. Ketika kita pingin sekali dinilai terus baik sama orang lain, itulah kita akan lelah di situ. Berbuatlah baik, lakukan yang terbaik, dan tidak menyebut bahwa saya baik. Tujuannya adalah kita semua untuk capernya sama Allah. Pengen dinilai baiknya sama Allah saja. Karena ketika kita ingin dipuji oleh manusia, ingin dihargai oleh manusia, itu juga akan melemahkan vibrasi positif yang ada di dalam diri kita. Lelahlah kita, capeklah kita kalau ingin hanya dinilai oleh manusia. Tujuan kita adalah melakukan segala sesuatu, tujuannya untuk mencari perhatiannya Allah saja. Itu akan menaikkan vibrasi positif kita. Oke. Nah, ini ya, clean up your energy. Bersihkan energi kekacauan di rumah. Benda mati menyerap energi positifmu. Benda atau barang yang sudah lama tidak terpakai sebaiknya kasihkan orang, sedekahkan, dijual, buang. Benda rusak atau yang sudah lama tidak dipakai akan menyerap energi baik, menimbulkan siklus yang tidak bagus. Nah, awal tahun kemarin saya bersih-bersih baju-baju yang sudah lama tidak terpakai, masukin kardus, masukin kantong kresek, saya kasihkan ke panti, kasihkan ke yang di kampung yang memang butuh ya. Ada di saya tuh ada yang suka tukang sampah, ngambil sampah, biasa saya kasih ya. Itu kaos kaki aja ternyata mereka tuh butuh banget ya. Padahal kaos kaki di saya bertebaran lah. Ketika dikasih kaos kaki itu udah seneng banget karena memang butuh. Selama ini kaos kakinya udah katanya udah bolong-bolong. Sepatu, coba lihat di rak sepatu. Kalau memang sudah lama sekali bertahun-tahun tidak dipakai, buat apa? Masukin keranjang, serahkan, atau kalau memang itu sepatunya mahal bisa dijual dengan harga miring namanya. Karena ternyata benda-benda di sekitar rumah kita yang sudah lama tidak terpakai dan kita biarkan berantakan, berserakan, itu akan menarik energi positif yang sudah kita bentuk. Bisa jadi kita sering merasa lelah di rumah karena banyak benda-benda yang sudah tidak terpakai, berantakan, apalagi tidak diberesin, itu akan menyedot energi positif kita. Ya, coba besok setelah ikut materi ini, biasanya kan lemari penuh banget ya, begitu dibuka sampai ambruk gitu ya, karena memang sudah saking terlalu banyaknya pakaian. Padahal sebenarnya ketika kita membeli pakaian 3, ada yang keluar 1, membeli 2, ada yang keluar lagi. Tapi ketika kita beli tidak ada yang dikeluarkan, itu yang akan menumpuk dan ternyata itu tidak bagus. Bisa menyerap energi positif kita. Ada yang benda yang sudah lama tidak terpakai masih disimpan juga. Nah, kalaupun ternyata benda-benda itu suatu saat bisa dipakai, tutuplah, tidak disimpan berantakan, atau simpan di luar rumah. Karena ketika itu ada di dalam rumah akan menyerap energi positif yang ada di tubuh kita. Ya, ada ya di rumah yang berantakan terus tidak terpakai masih disimpan juga, sayang. Siap untuk besok bersih-bersih benda-benda yang tidak terpakai dikasihkan, dijual. Oke. Hening banget ini. Terkesima. Karena memang ini Uh, di cross check juga emang iya Mi ini kemarin ada beberapa item yang Umi sebutkan ini kayak mm, misalkan apa dari mulai
ada gambar yang jelek di rumah, Mm-mm. sampai buang sampah jangan, jadi naruh sampah di rumah juga itu harus setiap hari dikeluarin. Iya, Terus udah gitu betul. barang-barang yang tidak terpakai itu kan kadang-kadang di gudang numpuk gitu ya. Nah, itu Mm-mm. sortasi itu tuh sebetulnya harus dilakukan secara annual ya, karena ternyata itu menyerap energi ya, Mi ya. Masya Allah. Mm-mm. Nah, kalaupun ia punya gudangnya di luar rumah ya, kayak apa di luar, Mm-mm. kalau umpamanya gudangnya itu masih di dalam rumah, itu menyerap juga. Saya punya gudang sih di luar, yang kalau kayak apa kesini ada taman, saya tuh di luar tuh di Mm-mm. sebelahnya tuh ada gudang. Nah, itu Oh, di luar rumah ya nggak apa-apa. Kalaupun sekarang sampah ya belum bisa dikeluarin ke tempat sampah karena hujan. ya. Minimal keluar dari ruangan tengah atau dapur gitu ya, Mm-mm. keluarin aja dulu dari lingkungan-lingkungan yang ada di tengah. Karena itu apalagi malam hari itu menyerap energi positif yang ada di dalam rumah. Ya, itu Subhanallah ya. energinya nggak bagus. Ya, siap besok bersih-bersih ya. Sepatu, sandal, atau apapun yang tidak sudah lama tidak terpakai, sebaiknya dibuang saja. Atau seperti ini, perkakas yang udah pecah atau ya sumbing sebelah gitu. Mm-mm. Nah, itu juga buang aja. Saya itu menyerap energi positif kita. Subhanallah. Siap ya untuk Pak Ika ya. Itu ternyata menyerap energi positif kita. Lanjut ya. Nah, ini nih yang serem juga nih. Vampir energi. Waktu kemarin-kemarin saya bikin video ya. Vampir energi adalah orang-orang yang menghisap energi positif kita. Nah, loh. Ciri-ciri orang yang punya vampir energi. Banyak mengeluh, curhat, hati-hati ya. Kalau di lingkungan kita, keluarga, banyak mengeluh atau curhat, itu akan menyerap energi positif kita. Yang sudah dibangun susah-susah tadi dengan tersenyum, dengan bersyukur, dengan sedekah. Husnuzonnya oke, udah dijalanin juga. Hal-hal yang tadi baik-baik udah ditingkatkan juga. Tapi tiba-tiba ada teman yang kerjaannya curhat melulu, gibah melulu. Itu akan menyerap energi positif kita. Orang yang penuh kritikan dan banyak komen, kritik tukang sayur dikritik, wah sayurannya jelek-jelek, ini harusnya mang, ini tuh nggak gini mang harusnya tuh ini, semuanya apapun yang lewat tuh dikritik. Kemanapun dia pergi, sampai ibaratnya pohon yang ranting, yang apapun dikritik. Harusnya itu pemerintah itu nggak gini ya, harusnya itu baliho itu gini ya. Pokoknya sepanjang jalan ketemu sama dia itu kerjaannya ngeritik mulu, ya. Kemudian melihat segala sesuatu adalah masalah. Kemudian kerjanya usil dan ngomongin orang. Sering ngasih berita hoax ya. Kemudian tukang gibah, hobinya nonton sinetron dan berita gosip. Senangnya nyalahin orang lain. Nah, ketika kita dekat dengan orang yang gini, kita akan menyerap energi negatifnya dia dan energi positifnya kita lama-lama akan habis. Ketika kita ngobrol sama orang itu ada pertukaran energi. Saya ngobrol sama Teh Alfa itu ada pertukaran energi, tapi alhamdulillah karena Teh Alfa juga punya energi positif yang luar biasa ya. Ya, saya ketika habis ketemu sama Teh Alfa ya merasa lebih semangat, enak aja gitu. Tapi bisa jadi ketika saya ketemu dengan orang-orang yang toksik, saya sampai rumah biasanya saya grounding. Bahkan ketika ada terapi online, saya grounding. Setelah saya selesai terapi, selesai konseling, saya grounding diri saya sendiri. Karena kalau dibiarkan lama-lama juga itu akan merusak vibrasi positif yang ada dalam diri kita. Itulah vampir energi. Ya, siapa nih Mbak Palupi? Allah, pantesan kok berasa lelah, lemes jadinya karena tadi sore kedatangan saudara yang ciri-cirinya seperti itu. Ya, hindari atau stop dia untuk berbicara seperti itu. Karena energi Mbak Palupi itu akan terserap oleh dia dan energi positif yang udah dibangun semakin mengecil, semakin mengecil. Dan kalaupun ketika dia bercerita, usahakan tidak berhadapan, tapi di samping. Jadi tidak langsung terpancar ya,
Sebentar ya, saya minum dulu. Bismillah. Jadi jangan berhadap-hadapan, jangan face to face ya, di samping. Ya, kan memang konseling juga kalau memang ada di kode etik ya apa? Mm-mm. Itu L, tidak Hmm. berhadapan. Ada posisinya itu harus L, tidak berhadapan karena dia sedang menyebarkan energi negatif. Oh makanya kalau kadang kalau ada yang curhat itu kenapa bagusnya di bangku ya? Kayak di bangku taman kan nggak Ah, adep-adepan ya. Jadi kayak di iya bangku gitu. taman kan itu Jadi pinggir tidak apa tidak langsung. pinggir-pinggiran ya Mi ya. Jadi yang kita Mm-mm, ngedengernya langsung telinga gitu. mm-mm. Gitu ya. Gimana caranya ya menghindar aja, pura-pura ada keperluan apa, atau kita tidak meladeninya. Kalau kita nggak meladeni cuman oh iya itu lama-lama dia berhenti kok. Karena dia kan kok nggak ada feedbacknya gitu ya. Ya Yang contoh ada ya, dia contoh kesel ini nanti Mi. kakak saya sendiri tadi cerita ya. Dulu itu sering asam lambungnya naik kayak gitu ya. Kalau smagnya terus sering muntah-muntah bentar-bentar ke rumah sakit. Karena ya di keluarga saya juga ada sih yang toksik ya. Nah, dulu tuh suka diladeni. Nah, kalau sekarang dia jadi jarang jarang ngobrol sama saya karena saya cuma bilang, "Oh ya? Oh gitu? Oh ya? Oh gitu." Mungkin dia bilang, "Kok kamu sekarang udah jadi nggak asik ya?" Gitu. Jadi lama-lama mungkin dia capek sendiri karena cuma bilang, "Oh ya? Oh gitu? Oh ya? Oh gitu." Masa sih? Gitu doang gitu ya. Jadi kakak saya sendiri bilang gitu ya, ada salah satu kakak yang memang toksik gitu ya. Jadi ya dia juga mungkin dapat tulisan-tulisan saya tiap hari dia baca story saya sih. Jadi dia tadi bilang, ya sekarang kakak itu namanya KKN itu jadi udah jarang lagi nelpon. Ya karena saya bilang, oh ya, saya nggak tahu masa sih gitu doang. Jadi lama-lama Hmm. sekarang jadi udah jarang lagi nelpon. Nah itu ya salah satu caranya ya. Mm-mm. Oke, Tuh siapa ini lagi tadi ini? kalau lewat telepon gimana Umi? Nah gitu ya tadi udah ada langsung tuh Iya, kejawab. Terus kalau serumah dengan orang vampir energi gimana Bunda? Aduh susah tuh. Gini aja, minta jeda dulu boleh nggak gitu? tidak apa, Serumah, kalau serumah bilang aja boleh nggak kalau minta jeda serumah dulu? ya interaksinya maksudnya tuh jangan bertemu secara langsung terlalu sering. Nah Ya iya gawatnya kalaupun dia bercerita, kalau sekamar, kalau sekasur gimana ya? Kan ini tidak serumah dilayani. katanya. Sebenarnya kalau tidak dilayani dia lama-lama ini kok males Iya, kok. Karena nggak seru lagi kan. iya. Diem aja, seperlunya aja itu ya intinya seperlunya aja. Nah itu bilang aja dalam hati, ih dia vampir energi. Kalau saya tidak ngomong dibilang marah Bunda. Oh, Hmm. eh, kok kalau nggak ngomong marah? Masa sih? Ya Maksudnya, tapi senyum aja, senyumin aja. Kalau iya, marah iya. berarti karena raut wajahnya mungkin cemberut. Tapi kalau senyum sih enggak kali ya, gitu. Aku lagi diet ngomong. Oh iya, kalau kalau mertua gimana, Umi? Kalau mertua kan kan kita harus ada Hmm, apa ya? Mungkin etika atau bahasa syar'inya mungkin mm-mm. eh, apa akhlaknya gitu kan. Masa kita eh, mungkin merespon Ya yang tinggal tadi bilang, kata Umi iya Bu, seperlunya ya. iya Mm-mm. Bu, Ji Bu, gitu aja. Tidak meng- eh, menambah seru cerita itu. Intinya tidak menambah seru cerita itu. Karena ketika menambah seru cerita itu, kita sebenarnya sedang eh, apa ya? Membiarkan energi kita disedot oleh si vampir itu. Betul, betul. Cuman Inji Bu, ya gitu aja ya. Iya, iya. Nah, tapi Mi, nanti tantangannya itu biasa gini ya, kayak Alfa itu kan dibesarkan di orang tua yang demokratis gitu. Jadi kalau misalkan orang tua ngomong tuh boleh mendebat nah, dulu tuh ya. Hmm, Nah, hmm, kebiasaan akhirnya dibawa ke kehidupan rumah tangga. Jadi penasaran hmm. gitu kalau nggak mendebat pada. Nah, sekarang dinasehati suami tuh bilang iya gitu. Coba bilang iya gitu. Walaupun nggak setuju, nanti kita bicarakan lagi. Cuma bun ayah itu cuma pengen ngedenger bunda bilang iya. Nah itu sekarang tuh Alfa latihan, latihan karena ada beberapa orang yang tidak terbiasa
Nah mungkin, kayak Mbak yang dari Tarakan ya, tadi tuh siapa? Mhm, Mi, Mbak Nur Ayu ya. Nah ini tuh mhm. mungkin kayaknya pergolakan batin Mi bilang, "Iya, enggih, Bunda, iya, Umi, iya, Ibu," gitu mungkin ya. Jadi kayaknya musti berlatih ya Mi. Nah itu Mhm. gimana ya Mi berlatih untuk kan kalau kayak Umi, eee, misalkan ada yang Umi nggak setuju di dalam hati, tapi Umi bisa bilang iya gitu, itu gimana Mi? Ya iyahnya di sini kan sebenarnya kita untuk meng-counter ya energi negatif masuk ke dalam diri kita. Mmm, Ya kan ada self talk-nya itu dipakai, mhm mhm. "Wahai diri, saya mengatakan iya agar tidak berbuntut panjang, walaupun sebenarnya saya nggak setuju. Tapi katakan iya untuk ini cara terbaik untuk saya menghindari menghindari keributan, menghindari percakapan yang tidak bermanfaat." Itu self talk lagi dipakai self talk-nya. Nah gitu, Iya. heeh. Berarti self Kan self talk talk-nya itu bahasa mhm, batin ya. iya betul, Kita dibilang iya, ya, atau bilang sama Allah, "Ya Allah, saya mengatakan iya itu agar tidak panjang ceritanya. Karena saya tidak suka dengan dia gibah, dengan dia menjadikan orang lain. Saya katakan iya untuk memutus energi negatif yang masuk ke dalam diri saya." mhm, Nah, itu self talk-nya dipraktekin juga, gitu. Ya, betul betul. oke, ada yang lain lagi coba? Banyak nih. Nih ya, dari yang tadi ya, dari Mbak Nur Ayu Heeh, Tarakan ya, ini mertua tadi udah dijawab ya. Terus, kan, udah ya, oke berarti ngomong iya itu kita harus latihan. Jadi, iya tuh ngalah tapi kita self talk ke diri kita walaupun memang kita nggak setuju, ini untuk agar tidak berbuntut panjang, utamanya untuk mertua, orang tua, dan suami ya. Nah, atau orang nah, yang lebih tua. Gimana nah ini kalau, Mbak Indah gimana kalau dia adalah kakak kandung, alhamdulillah beda perumahan tapi deketan. Nah, tapi udah dijawab ya tadi ya, jadi mhm ya Mi ya. mhm. Kemudian sama pasangan itu Bun, kadang pengen ngobrol nggak nyambung jadi ujung-ujungnya ribut. Itu. Nah Nah, mhm, ujung-ujungnya ribut itu ya. Nah, kita harus tahu yang tidak disukai sama pasangannya apa. mhm, Jadi berarti tidak bahas masalah itu dengan pasangan. Saya juga dulu gitu. Akhirnya karena suami itu nggak suka kalau bahas tentang proyek, bahas masalah pekerjaan, karena dia nggak tahu, nggak ngerti gitu. Yang akhirnya kan ujung-ujungnya suka jadi ribut. Jadi mhm, tidak membahas yang tidak disukai oleh suami. Berarti kalau bikin ribut itu suami nggak suka membahas itu. Coba bahasnya yang lain, yang suami suka, betul. tuh ya. Nah, Ya kalau yang akhirnya ini sekarang kalau ngebahas itu yang ringan-ringan mhm, aja sama beliau itu ya, sama almarhum itu. iya Karena betul betul. ketika saya membahas masalah pekerjaan yang ini, dia memang suka bertentangan karena memang profesinya sangat berbeda. Masya Allah ya Mi ya. Emang cara mencintai itu dengan orang yang sama insya Allah kok nanti ketemu juga, kitanya jangan menyerah ya. Mhm, Jadi kita akan jatuh mhm, cinta kepada orang yang sama dan itu akan terjadi sepanjang pernikahan kita, gitu ya. Nah ini kalau, Teh Joy katanya gini Mi, yang kayak gitu tuh mhm, vampir energinya tuh saudara Umi, kalau datang pasti karena ada sesuatu masalah, dan kalau mhm, tahu jadi suka kepikiran Umi, jadi ikut pusing. Oh jadi kayak saudaranya kan banyak mhm, masalah, jadi mhm. ikutan pusing gitu. Iya iya, karena memang Mmm, kan tidak paham ilmunya, jalan keluarnya juga tidak tahu, ya Teh Joy bisa bilang aja, "Duh saya nggak paham." Jadi kita jujur aja deh sama saudara, "Saya nggak paham jalan keluarnya juga seperti apa, mungkin cari aja konselor," gitu ya, atau yang mhm bisa, memberikan advice atau jalan keluar ya. Saya mhm bilang aja, "Saya nggak ngerti, saya sendiri juga ada masalah yang belum terselesaikan," pokoknya kayak gitu ya. mhm. Jadi nanti dia juga, "Oh iyalah dia juga nggak ngerti, ngapain saya ngomong sama dia, dia aja nggak paham." Nah, kenapa dia suka datang lagi, cerita lagi, karena kita suka coba-coba memberikan solusi. Mhm Ya akhirnya dia ketagihan untuk ngobrol lagi. Coba kalau bilang, "Saya nggak ngerti, saya nggak paham dengan masalah itu jalan keluarnya seperti apa," itu sebenarnya kita sudah memutus nih, memutus energi negatif yang mau masuk ke dalam diri kita. Dengan mengatakan jujur bahwa tidak paham, tidak ngerti jalan keluarnya seperti apa, mungkin cari orang lain yang lebih paham. Nah, nanti dia kan nggak akan datang lagi, ngapain cerita sama dia, dia aja nggak pernah memberikan solusi. Ya, betul. oke, dicoba ya, Jadi seperti itu ya.
Nah, kalau Mbak Leni, kalau bicara sama anak yang lagi curhat itu gimana, Bun? Beda lagi kan kalau sama anak ya. Anak yang dicurhat didengerin dulu. Kadang-kadang anak itu cuma pingin kita ngedengerin, orang tua itu dengerin. Mm-mm. Nah, kemudian kita sebagai ibu makanya kita perlu ilmu kan. Ketika kita punya anak itu kita perlu banget ilmu agar ketika anak curhat kita minimal bisa menenangkan anaknya gitu. Memberikan ketenangan kepada anak. Ketika anak curhat kitanya malah emosi, kemudian kitanya malah ikut panik, ya anak tambah panik lagi. Maka itu kita butuh ilmu ya untuk menghadapi anak yang curhat. Curhatnya apa? Contohnya apa deh, Bun? Biar lebih jelas. Apa masalah Hmm, pacar, urusan urusan sekolah. Nah, kita sebagai ya orang tua itu. memang harus perlu ilmu agar anak kita bisa tenang. Ya, ya. Oke. Baik, stop dulu ya. Stop dulu yang nanya. Oke. Kita lanjut boleh nih Kita ke lanjut ya slide-nya. materinya Ya, nih. sip. Vampir energi ya, baru-baru tahu ini. Mm-mm. Nah, ini Baru. ya. Pernah dengar istilah vampir energi ini untuk penjelasan lebih detailnya ya? Ini ketutup lagi deh. Ya, pernah dengar istilah energi vampir? Kalau ada teman atau orang di sekitarmu yang terasa seperti menyerap energimu dan selalu mau menang sendiri, menyalahkan orang lain, manipulatif, atau suka melebih-lebihkan sesuatu, nah itulah yang disebut energi vampir. Energi vampir adalah orang yang suka menyerap energi positif, baik secara fisik maupun psikis dari orang-orang di sekitarnya. Seorang energi vampir bisa saja adalah orang terdekatmu, entah itu salah satu anggota keluarga, pasangan, rekan kerja, atau pimpinan di kantor. Kan tadi udah terjadi ya, benar-benar terjadi ya. Mm-mm. Mertua, pasangan, kakak, ya. Nah, Ya, itu ini ternyata guru vampir guru energi. di sekolah tuh kayak tadi Mbak Leni kan tadi Umi nanya Hmm. anaknya curhat apa? Uh-uh. Curhat mengenai gurunya yang nggak menyenangkan. Ya ini Oke, kan yang terjadi juga. menyenangkannya seperti apa gitu ya. Nah, sekarang bilang ke anak fokus kepada ilmu yang diajarkan saja. Mm-mm, betul. Dengan sifat-sifatnya itu biarkan saja. Fokus kepada pelajarannya saja. Ya, itu mungkin solusinya seperti itu. Jadi tetap tidak tidak membenci gurunya. Karena kalau membenci guru, nah justru nanti pelajarannya biasanya nilainya jelek. Ya, tapi berusaha fokus kepada pelajarannya aja, abaikan gurunya. Itu mungkin solusinya seperti itu ya. Oke. Nah, ini sudah dilakukan atau ada yang belum pernah melakukan? Self reward. Nah, ini saya dulu suka posting beberapa kali ya. Kalau saya lagi pergi, terus saya tiba-tiba cuma beli apa es krim, beli apa jus. Kemudian saya itu sebenarnya lagi apa memberikan materi kepada teman-teman, bukan lagi pamer sebenarnya ya. Maksudnya kenapa kita butuh self reward? Memberikan perasaan bahagia, sangat mendebarkan dan bahagia pastinya. Itulah yang kamu rasakan ketika melakukan self reward kamu agar merasa lebih bahagia. Ketika kamu memberikan hadiah untuk dirimu sendiri, otak akan melepaskan zat kimia yang bernama dopamin. Zat ini yang membuat kamu merasa lebih positif dan bahagia. Caranya seperti apa? Tidak perlu barang yang mewah, kalau memang ada sih nggak apa-apa ya, silakan beli pakaian. Kemudian membeli pakaian ketika dipakai disebutin, wahai diriku, ini pakaian untukmu. Terima kasih ya, kamu sudah memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk saya, sangat berguna untuk saya. Kamu tadi udah tampil hebat. Nah, saya juga biasanya kalau habis Zoom kayak gini ya, besok saya beli apa, terus saya makan, tapi makannya kalaupun oke ini dibelikan untuk satu keluarga, oh ya. Tapi ada saatnya saya itu mau makan sendiri. Artinya makan sendiri saya deep talk dengan diri saya sendiri. Wahai diri, terima kasih ya. Kemarin kamu sudah begitu hebatnya, penuh talenta. Nah, kalau bangga kepada orang lain ya nggak boleh itu membanggakan diri kita kepada orang lain secara terbuka itu nggak boleh. Itu kan memang ria jadinya. Tapi kalau hanya berdua aja, ngobrol berdua deep talk dengan diri sendiri itu boleh. Saya bangga sama kamu, kamu sudah memberikan terbaik untuk saya, terima kasih ya, kemarin kamu sudah tampil.
sudah memberikan banyak manfaat pada orang lain, ini makanan ini untukmu. Terimalah, ini persembahan dariku. Ya ngomong aja kayak seperti ngomong sama orang lain, tapi ditujukan untuk diri sendiri. Merasa bangga kepada diri sendiri, tapi tidak di depan orang banyak, nggak apa-apa. Itu karena kita seni menghargai diri sendiri seperti itu. Ada yang sudah melakukan ini? Ke salon katanya Bun, udah. Boleh, boleh. Apapun itu ya. Alfa, apamanya, beli-beli, kalaupun juga hanya sepotong es krim, tapi ada kata-katanya. Ini Iya. untukmu ya, yang sudah memberikan sesuatu yang hebat untukku. Sebutin apa, sudah pernah melakukan apa gitu. Pijat Itu lumpur. diri kita tuh akan lebih sehat loh. Mm-mm. Ada yang sudah praktek? Sudah ya, Mbak Nur Ayu, Mbak Aini, ya. Oh, tanpa rasa saya, Bu, banyak barang yang nggak terpakai di rumah. Oh, besok beres-beres ya. Nah, ketika beres-beres, coba post di grup ya, biar orang lain termotivasi, grupnya hidup ya. Besok beres-beres ini nggak apa-apa kalau di grup ini saya serahin ke panti yatim, serahin apa nggak apa-apa gitu kan, untuk memotivasi yang lain, bukan maksudnya untuk riak ya. Mm-mm. Berikan madu untuk diri sendiri boleh, boleh ya. Nantinya, nah ada komunikasi dengan diri, bukan cuma beli-beli aja. Justru yang penting adalah komunikasi dengan diri sambil self talk, sambil deep talk, sambil self reward. Itu ya. Jadi itu diri itu akan merespon loh. Ternyata kan di dalam diri kita itu ada zat kimia yang akan hormon-hormon yang akan membuat kita lebih bahagia, lebih senang, lebih dihargai, dan itu akan menyehatkan diri kita. Oke, baik ya. Ada lagi nih satu, lagi self love ya. Nah, ini mungkin ini sudah banyak yang melakukannya karena saya sering bikin materi ini kan. Mm-mm. Ya, mencintai diri sendiri, membelai diri sendiri, cuman menepuk-nepuk juga nggak apa-apa, ditepuk-tepuk aja. Terima kasih ya, terima kasih. Sudah melakukan apa, bla 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 bla, sebutin. Habis sholat juga dibelai-belai aja juga apa-apa. Kamu sehat ya. Besok kamu mau melakukan kegiatan apa? Sebutin, kemudian berterima kasih, alhamdulillah. Nah, intinya itu seperti itu. Kayaknya ini udah banyak melakukan. Oke, ini yang lebih seru lagi. Kayak yang mau minum, minum dulu ya. Mau narik napas dulu. Kali ini materi ini juga mungkin banyak yang belum paham. Materi utama, The Magic of 30 minutes. Apa? Bukan 30 minut. Apa? 3T. Apa sih ya? Kemudian 3N, 3N, move on, terima rezeki, stop complaining, intuisi, toxic, ini harusnya digabung ya, salah nulisnya, toxicity atau sampah pikiran. Ini materi baru, ada yang sudah tahu atau baru sekarang tahunya? Kita bahas satu persatu ya. Ya, ternyata ada kekuatan nih, 30 menit sebelum tidur. Adalah saat gelombang otak di beta ya, ya kekuatannya 12 sampai 35 Hz. Saat fokus dan gairah tinggi, vibrasinya tinggi. Nah, ketika mau tidur, mau tidur kan kita udah layah-layah nih, udah mau terlelap. Itu antara udah mau udah mau terlelap dan tapi masih tersadar. Ternyata itu punya vibrasi yang tinggi kalau kita bisa memanfaatkannya. 30 menit sebelum tidur buat jadwal syukur. Latihlah otot syukurmu dengan mengingat kejadian-kejadian yang baik. Hindari mengeluh dan bertengkar atau menuntut sesuatu yang tidak bermanfaat. Lebih baik baca Quran, baca buku, atau nonton yang bermanfaat. Ya, ini memang dalam Islam juga sangat dianjurkan ya. Bahkan baca Al-Baqarah ayat terakhir, Al-Mulk, kemudian bersyukur di saat mau tidur, tidak mengingat kejadian-kejadian yang sudah lalu,
Karena sebenarnya kita sedang menyimpan memori di alam bawah sadar. Ya, siap ya untuk praktek 30 menit sebelum tidur itu tidak menonton tontonan-tontonan yang mengerikan. Kalaupun oke, saya lagi mau nonton apa itu? Nonton film horor atau apa, tapi setelahnya itu putus energinya, diputus energinya. Jika memang kita penakut atau takut terbawa mimpi, diputus waktu itu juga. Film yang saya tonton itu hanya sekedar film, bukan kisah nyata. Kalaupun kisah nyata, itu bukan saya pelakonnya dan saya tidak mengalami itu. Saya hanya seorang penonton. Itu kita memutus energi negatif yang akan masuk ke dalam diri kita ketika mau tidur. Bahkan ketika kita bepergian jauh, sebaiknya tidak langsung tidur. Minimal kalaupun tidak mandi, kita berwudu dulu, sikat gigi dulu, baru tidur. Karena banyak kejadian ketika pergi jauh, habis dari luar kota, apalagi melewati tempat-tempat yang mungkin ada hal-hal yang gaibnya ya, itu bisa juga itu masuk ke dalam diri kita. Maka bisa jadi yang selama ini kita susah fokus untuk sholat, kemudian juga malas baca Quran atau apa, karena ketika kita pergi dari jauh, kita langsung tidur. Tidak memutuskan energi negatif yang masuk ke dalam diri kita. Maka ketika habis pergi jauh, usahakan kalau masih bisa mandi, mandilah. Kalau tidak bisa mandi, minimal kita sikat gigi, badannya dilap, atau berwudu untuk memutuskan energi negatif yang terbawa dari luar. Nah, ada sebuah cerita, ini kasus juga, tetangga dekat saya, kan sering ya, dapat tugas dari luar kota. Dapat tugas ke luar kota, karena seorang pegawai negeri kan biasanya gitu ya, ada tugas-tugas kemana. Nah, bisa jadi kan malam-malam melewati tempat-tempat apa gitu, yang akhirnya ternyata dia ada jin yang masuk. Karena terlalu lelah langsung tidur, nah itu tuh hindari ya hal seperti itu. Oke, baik ya, paham ya yang ini. Ya, atau Al-Baqarah 2 ayat terakhir ya. Atau yang kalau memang ini minimal baca pas Ayat sambil kursi. tidur, sambil laye-laye, ayat kursi, ya, Al-Falaq, Anas, Al-Ikhlas. Iya, betul. Iya, mandi dulu kalau pulang dari ziarah, mandi. Ya, untuk memutuskan energi negatif atau hal-hal negatif yang terbawa ke dalam diri kita. Minimal mandi ya. Mandi, wudu, Minimal wudu. mandi. Minimal Nah, tadi wudu. wudhu ya. Kalau lagi head, kenapa? Nggak apa-apa kan mandi lagi head? Kalau Kalau lagi, lagi head, kalau kita kan baca Quran baca nih, doa kan nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Asal jangan pegang mushaf yang tidak ada terjemah Iya, ya, gitu. gitu. Kalau baca sambil laye-laye baca ayat kursi itu nggak apa-apa, Bun ya. Malah Baca doa tuh nggak apa-apa. kalau lagi head malah harus lebih banyak zikir, baca Hmm, bacaan yang kita hafal, karena kan kitanya nggak sholat. Sementara kan ya. zikir dan zikir dan doa yang terbaik itu ada di dalam sholat. Mandi malam nggak apa-apa Ya, ya Umi? Ya semoga ada air hangat air gitu. hangat ya, kalau bisa air hangat. Tapi kalau tidak memungkinkan tadi ya, Wudhu minimal. dilap ya badannya, sikat gigi, wudhu. Nah, itu untuk memutus energi negatif. Kemudian kalau bisa ya tepuk-tepuk ini ya, tepuk. Kalau pergi jauh tuh keluar kota, jauh melewati tempat-tempat yang gelap apa ya, biar tidak terbawa ya energi-energi negatif ke dalam diri kita. Ini apalagi Jadi bayi kita ya dulu. bersih. Bayi ya Mia, Nah, dulu kan kalau suka diomongin gitu sama mama gitu, kalau udah bawa pulang apa bayi itu sekain dulu Mbak gitu sebelum tidur. Jadi ya memang betul. bener, Ya, jadi apa kan ya, kalau datang ke rumah diseka gitu habis pergi dari mana gitu. ya. Mm-mm. Ya itu Mbak Falupi, kalau memang tidak memungkinkan mandi, kalau ada air hangat, ada shower di rumah, mandi. Kalaupun tidak, tadi ya, sikat gigi, berwudu, ganti baju, baru tidur. Ya, Mandinya nggak harus basah rambut atau enggak kok, enggak perlu. Enggak perlu, Bun. Ya, kecuali kalau junub ya. Mm-mm. Oke, lanjut ya. Sip, lanjut Umi.
Nah, ini nih. 3N. Yang utama adalah no comment. Tidak komentar dengan apapun yang terjadi di sekitar kita. Berhenti komen yang tidak perlu dan tidak bermanfaat. Ini karena fatal akan mengurangi vibrasi positif yang sudah kita bentuk. No mikir, tidak terlalu banyak mikir yang tidak perlu, terutama wilayah Allah. Tidak memikirkan hasil. 3, no jengkel. Jengkel hanya akan membuat hijab makin tebal dan rezeki terhambat. Semua keluhan sampaikan saja pada Allah. Karena apa ya, yang sering disampaikan itu, suami menyimpan anduk di tempat tidur. Kalau memang bolak-balik dikasih tahu, enggak juga, ya sudahlah, cuman dari tempat tidur ke tempat jemuran atau ke cantolan kamar mandi, kan nggak jauh juga ya. Anggap itu adalah kita sedang mengumpulkan pahala, menabung ke alam. Nggak usah sambil jengkel, ya sudahlah, lakukan aja, simpan aja. Kadang-kadang kita tuh hal-hal sepele itu dibikin jengkel. Kalau memang kita bisa melakukannya, ya lakukan saja. Tidak perlu sambil bersungut-sungut atau menggerutu ya, karena itu akan menurunkan vibrasi positif yang sudah kita bentuk. Kenapa sih vibrasi positif itu kita jaga? Karena kalau diri kita sudah vibrasi positifnya tinggi, itu kehidupan itu akan dimudahkan, dilancarkan, kegiatan semua juga dilancarkan, dimudahkan. Coba sama Teh Alfa juga sekarang ya, banyak pekerjaan proyek apapun juga. Kalau Teh Alfa sama suaminya sekarang Masya Allah itu kerjanya berdua terus kemana-mana ya. Nah, kalau itu vibrasi positifnya nggak saling membangun, kayaknya proyeknya juga akan berantakan, saya yakin itu. Tapi kalau vibrasi positif suami istrinya sudah terbangun, sudah terbentuk, proyeknya lancar, nanti ada lagi yang kadang-kadang di luar dugaan ya, tiba-tiba ada yang ngontak gitu. Iya, Nah, seperti ini juga udah beberapa yang menunggu ya. Saya siapnya minggu depan, saya bilang. Saya siapnya minggu depan untuk terapi dan konseling. Ada yang udah mau datang ke rumah, sudah ada yang mau online, ada yang pagi-pagi minta diterapi jam 6, coba. Baru bangun, Saya bilang kalau jam 6 saya nggak bisa. Gitu. Karena apa ya, terapi itu kan saya butuh energi untuk dipersiapkan gitu. Saya butuh persiapan energi ya. Kalau pagi-pagi namanya mama ada aja ya. Apalagi itu saya itu kan karena kebiasaan saya menulis itu pagi gitu. Karena kalau pagi itu beda rasanya. Kalau malam atau apa itu dengan pagi itu hasilnya sangat berbeda. Jadi saya kalau pagi memang fokuskan untuk nulis ya. Jadi untuk pagi-pagi jam 6 minta diterapi, saya maaf nggak bisa karena saya ada jadwalnya gitu terapi itu gitu. Ya itu banyak nanti hal-hal yang keajaiban di dalam diri kita itu kalau kita sudah betul-betul vibrasi positifnya sudah kita bentuk. Dan nyaman aja. Kalaupun ada orang lain yang ngomongin kita, yang jelekin kita, yang marah-marah sama kita nyantai aja kalau udah vibrasi positifnya udah tinggi. Yang membuat kita gampang tersulut emosi, yang membuat kita gampang sakit hati, gampang tersinggung adalah karena vibrasi positif kita kecil, tipis. Nah, kalau vibrasi positifnya udah tebal, udah tinggi, orang mau ngomong kata, ih kamu nggak sakit hati gitu, diomongin gitu, enggak. Kenapa nggak sakit hati? Kan dia cuma ngira. Padahal sebenarnya juga enggak kan? Ya, kalaupun ada orang yang menuduh, ya nggak apa-apa. Cuma nuduh, mungkin dia memang lagi kesal, lagi apa-apa. Jadi kita cari sisi positifnya aja. Nah, bedanya itu. Kenapa kita harus meningkatkan vibrasi positif kita agar kita tidak mudah terpancing emosi dan kita tidak mudah tersakiti, tidak mudah sakit hati. Ya, intinya gitu. Kemudian akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Masya Allah. Lanjut. Move on. Siapa yang belum move on nih? Capek banget ya, udah bertahun-tahun nggak move on. Emang nggak lelah nih badannya? Masih di situ-situ juga. Nggak beranjak, nggak juga beranjak. Move on artinya adalah berpindah ya,
atau berjalan terus lebih jelas lagi, move on artinya mungkin bisa dipahami sebagai menjalani rutinitas hidup normal dengan cara yang sehat. Move on artinya berdamai dengan semua kenangan di masa lalu. Gagal move on adalah kondisi saat seseorang tidak mampu menerima kenyataan jika hubungannya telah berakhir dan masih terus mengingat sang mantan. Aduh, mau sampai kapan ya mantannya udah berganti-ganti berapa kali kita masih jadi ingat-ingat kejadian yang lalu masih diingat-ingat. Kasihan otaknya. Siap move on ya. Nah, terima rezeki dari Allah. Ketika ditawari minum dan makan oleh tuan rumah, ini banyak kejadian nih ya. Ini sebenarnya kejadian sehari-hari. Ketika saya menerima materi ini pun, saya agak tersentil gitu ya. Ketika ditawari minum dan makan oleh tuan rumah, terima. Jika banyak pilihan, pilih yang paling suka dan yang terbaik. Nah, ternyata kan kadang-kadang kita itu jangan repot-repot. Loh kok tuan rumahnya yang mau ngasih kok jangan repot-repot. Dia kan sebenarnya sedang menebarkan pahala ya Teh Alfa ya. Mungkin nyuguhin, saya dikasih sama Teh Alfa kok waktu itu susu saya habisin. Teh Alfa Kopi udah susu. ngasih sama saya kok, kata Teh Alfa anget-anget diminum Umi, ya udah saya minum. Itu rezeki dari Allah. Teh Alfa juga ingin mendapatkan pahala ketika saya minum. Coba kalau nggak saya minum, Teh Alfa saya barusan habis minum di luar. Teh Alfa kecewa nggak? Pasti Pasti kecewa. kecewa. Dan nanti ketika saya datang lagi, kemungkinan, ngapain saya nyuguhin Umi kemarin aja gak diminum? Bisa jadi seperti itu. Nah, saya kalau masuk ke manapun, dan kalau yang lebih bagus lagi itu jangan disisakan ya. Karena nanti itu akan dibuang. Minum aja. Ketika kita menolak rezeki yang kecil, maka rezeki besar tidak datang. Jangan terlalu banyak basa-basi ketika ada orang yang ngasih, ya terima aja. Kalau umpamanya dibawain apa, enggak maaf apa gimana gitu, nolak itu kasihan loh yang punya rumahnya, yang mau ngebekali. Soalnya gini, seperti saya kalau mau ke Jawa ya, ada kakak yang ini ngebekalin padahal mobil udah penuh ya, tapi ya terima, karena ternyata itu ketika kita menolak rezeki yang diberikan sama orang, itu sama juga kita menolak rezeki dari Allah. Kemudian saya juga kalau ke Jawa itu saya kan suka mampir ke dulu tuh asisten rumah tangga saya gitu ya. Tapi sampai sekarang hubungannya masih tetap baik. Waktu kemarin saya ke Jawa juga mampir ya. Dan itu selalu mereka itu menyiapkan makan. Walaupun saya di jalan udah makan ibaratnya ya. Sambil jalan-jalan kan sambil makan. Tapi ya udah makan aja kita terima ya. Dia udah menyiapkan, udah menghidangkan segala macam. Terima makan. Dan ketika pulang oleh-olehnya pun ya saya terima. Sampai saya bawa ke Bandung juga oleh-olehnya. Ya, siap ya ketika kita bertamu ke rumah orang dan ditawari makanan, ketika makanannya banyak, pilih yang kita suka dan yang terbaik. Jangan melarang tuan rumah untuk menyajikan minuman atau makanan. Dan kalau bilang gini, mau teh atau mau susu? Nggak usah banyak basa-basi kan, jangan terlalu banyak basa-basi. Ketika kita suka, Umi, kata Teh Alfa tuh, mau teh atau mau STMJ? Ya kalau saya suka STMJ, Teh Alfa. Ya udah, basa-basi kan dinawarin. Jangan, Umi mau teh atau mau STMJ, atau mau susu anget atau apa gitu. Terus nggak apa-apa Teh Alfa, air putih aja. Kan ditawarinya dua, kok mintanya air putih? Kok pilihnya yang lain gitu? Jadi kalau memang pilihannya ada 1, 2, 3, ya pilih yang 3 itu, jangan cari yang lain. Gitu. Kecuali kita memang alergi gitu ya, alergi susu, terus nggak biasa minum kopi. Nah, tapi alasan itu disebutkan. Talfa, saya nggak biasa minum kopi. Kalau ada teh ya teh aja. Nah gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak basa-basi. Oke. Siap praktek yang seperti ini? Ada yang pernah mengalami suka menolak?
menolak apa yang disuguhkan atau sama sekali tidak menyentuh apa yang disuguhkan oleh tamunya. Minimal kita minum air putihnya sebagai penghormatan. Ya, ini udah pada pulas atau masih ada yang denger ini? Terkesima kayaknya, mikir, inget-inget kapan ya pernah namu terus nggak diminum gitu kan, jadi takut gitu ya. Takut pernah kayak Ada gitu. ya ditolak seringnya Mi, ditolak sama siapa? Sama tamunya maksudnya? Mhm. Eee, ditolak masih mendengarkan, ditolak seringnya Mi, ditolak sama tamunya Oh, kayaknya. ditolak mungkin ketika kita menyuguhkan tidak diterima, Udah jangan gitu ya? gitu kali ya. Heeh. Tamunya nggak mau disuguhi. Nah, itu berarti tamunya nggak harus belajar di kelas positive vibration, Mhm. nggak mau disuguhi ya. Nah, itu karena nggak paham ya. Ya, kalau memang nggak paham ya apa. Tapi kita yang sudah paham sekarang, kalau memang ada yang disuguhi, ya udah terima minum aja ya. Itu ya Bapak Luffy ya. Kan rezeki ya. Kita nanti nggak akan dapat rezeki besar kalau rezeki kecil kita tolak-tolak. Iya Lanjut ya, tamunya slide selanjutnya. oke. Nah ini, stop complaining ya. Berhenti menyalahkan orang lain, pemerintah, lingkungan, pasangan, anak, bos, teman ya. Berhenti komplain karena komplain menimbulkan energi negatif dan vibrasi yang rendah. Lebih berpikir bagaimana cara merubah diri sendiri dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, kan sekarang lagi musim pemilu nih. Harusnya nih pemerintah tuh gini. Harusnya tuh DPR tuh gini. Wah, semuanya dikomplain, semua dikomplain. Sebenarnya agar kita nggak komplain tuh umpamanya ada sesuatu hal nih ya di restoran. Restoran ternyata saya dulu juga gitu ya. Dulu suka komplain lah ya. Tapi ketika sudah tahu materi ini saya sekarang belajar untuk tidak banyak komplain. Contohnya kita udah pesan makanan nih tapi nggak datang-datang. Atau ketika datang nggak sesuai dengan pesanan kita. Nah, sebenarnya baiknya, di materi ini tuh diajarkannya seperti ini. Tidak bilang, ini bagaimana sih? Kok penyajiannya seperti ini? Gimana sih? Kan saya pesan A, tapi ini datangnya B. Nah, itu untuk menghindari komplain adalah pakai pertanyaan. Tanya banyak, Kak, ini kan bukannya saya pesannya A ya? Kenapa yang datangnya B? Kak, kok disajikannya seperti ini? Bukankah di gambarnya seperti ini? Itu kan pertanyaan ya, bukan komplain. Itu pertanyaan. Nah, diajarkannya seperti itu. Kalau enggak, oh ternyata barangnya pesanannya datangnya telat. Kak, kan saya pesannya nggak pakai lama ya. Beda kan Teh Alfa dengan marah-marah. Saya udah lama, pesan kok nggak datang-datang, sekian jam apa gitu. Beda banget. Kan saya pesannya nggak pakai lama ya. Kok ini 30 menit, 1 jam baru datang. Nah, itu ternyata komplain itu menimbulkan vibrasi yang rendah atau menarik vibrasi positif yang ada di dalam diri kita. Komplain loh. Nah, suka ada yang komplain di sini? Saya dulu suka komplain. Sama. Ternyata itu akan menarik vibrasi positif kita, Teh Alfa. Komplain itu. Oke, cara menghindarinya adalah dengan pertanyaan. Ya. Pertanyaan. Oke, bisa ya dengan pertanyaan. Ya, Umi di grup banyak video tentang keburukan capres yang lebih tidak membuka negatif. Ya, gitu ya, salah satunya ya. Jadi untuk menghindari komplain adalah buatlah bukan komplain tapi pertanyaan. Ya, kalau mau ada contoh kasus boleh nanti dibuat pertanyaannya seperti apa. Contoh umpamanya saya dulu suka komplain apa ke laundry ya, atau apa kan suka kadang-kadang wangi, kadang-kadang enggak gitu. Saya komplain, kok sekarang makin kesini makin nggak wangi gitu ya. Dikurangi ya itunya apa sih pewanginya atau apa gitu komplain gitu. Nah, sekarang kalau gimana sih biar nggak jadi komplain? Pak, perasaan waktu awal-awal wangi banget. Kok sekarang jadi wanginya berkurang? Beda kan? Beda.
rasanya beda, ininya beda. Nah, apa ke tukang sayur juga ya. Saya pernah beli apa sih ikan, tapi ternyata mungkin ikannya udah berapa hari ya. Pas dimasak itu Kurang seger. agak bau, yang akhirnya Mm-mm. saya buang. Nah, terus saya bilang gitu ya, saya nggak komplain, cuma bilang, Ibu maaf, ya itu ikannya udah berapa hari ya gitu. Oh kenapa gitu? Ya udah nggak segar, udah kesini saya ganti ya enggak, saya cuman ngasih tahu aja itu kayaknya ikannya udah berhari-hari gitu kan. Biasanya kan, Bu, apa sih ikan yang udah busuk dijual. Nah, itu kan dia juga akan merasa tersinggung dan tersakiti ya. Mm-mm. Gitu ya. Jadi cara menghindari komplain adalah dengan membuat pertanyaan. Bisa dipraktekkan ya. Insya Allah. Oh iya, Makassar ya udah malam banget ya Makassar. Oke. Mm-mm. Kita nanti ada video rekaman ya dari apa ya, ikuti Alhamdulillah. intuisi. Nah ini ada waktu itu yang nanya kalau intuisi itu bagaimana sih ya. Mm. Intuisi adalah perasaan mendalam ketika secara naluriah kita mengetahui bahwa sesuatu yang kita lakukan itu benar atau salah. Melatih intuisi adalah ikuti yang pertama muncul di pikiran. Nah, hari ini aku perasaannya pingin beli apa, ikutin aja. Kayaknya ini saya pas kita lagi jalan ini belok ke kanan ke kiri ya, yang muncul pertama kali itu katanya teh apa yang itu yang Mm-mm. diikuti, karena itu adalah karena kalau untuk yang udah kedua ketiga itu udah bercampur, yang murni adalah pikiran yang pertama, yang muncul pertama kali itulah yang diikuti, itulah yang masih murni, yang masih bersih. Ketika sudah kenapa ya eh, sekarang atau besok ya, belok ke kanan atau belok ke kiri ya, nah itu ternyata udah bercampur. Ketika muncul ke kanan ya udah ke kanan aja, lakukan, beli aja. Nah, itu melatih intuisi itu seperti itu. Ya, paham ya? Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum paham, boleh ditanyakan di grup. Nah, karena untuk mengejar waktu ya, ada yang sudah kemalaman, nih, udah jam 10 ternyata Telfa ya. Mm-mm. Jam Oke, 10. nah toxicity ya, istilah ini diungkapkan untuk orang yang beracun atau memberikan dampak buruk terhadap orang lain, terutama terhadap psikis. Toxic mindset, toxic relationship, toxic parenting, toxic news, ini dulu pernah ada materinya ya Kak Alfa ya. Mm-mm. Nah, Pernah. ini juga akan melemahkan vibrasi kita ketika kita ada di dalam orang-orang yang lingkungannya adalah toksik ya. Merasa tidak punya kemampuan, merasa tidak berharga, kemudian juga sering menyalahkan orang lain, merasa paling paling hebat, paling pintar. Nah, itu juga akan menimbulkan toksik ya. Ini kayaknya sih udah umum ya. Nah, toxic relasi apa sih? Apa? Toxic Toxic relationship. Relationship. relationship ya. Relationship. Susah banget ya ngomongnya Hubungan ya. yang toksik. Itu kan biasanya adanya di lingkungan kerja ya. Mm-mm. Di lingkungan kerja, nah biasanya itu hindarilah orang-orang seperti itu karena akan menyedot energi positif kita. Oke, selanjutnya adalah sampah pikiran nih. Sampah pikiran adalah pola pikir negatif, mindset negatif. Sering dengerin lagu yang konyol, lagu-lagu yang mellow, baca novel tentang kesedihan, baca tulisan-tulisan yang isinya toksik, sampai informasi dari medsos, bergosip, dan berita yang menyeramkan. Mm. Itu ternyata akan menarik energi positif yang ada di dalam diri kita. Ya. Lagu-lagu zaman dulu tuh banyak yang melo-melo. Kemarin juga ada apa? Apa sih? Dawei itu ya. Mm-mm. Dawei itu, nah itu juga akan melemahkan sebenarnya. Iya, Kalau lagunya terlalu sedih sering, banget ya. Mm-mm. sedih banget. Nah, saya nggak. Awal-awal sih ya, tapi kok lama-lama kok jadi lagunya itu bikin kita males ya. Gitu. Jadi hindarilah lagu-lagu seperti itu ya. Ternyata itu akan menarik energi positif yang ada di dalam diri kita. Banyak banget ya yang narik energi positif itu. Mm-mm. Masya Nah, Allah. ini adalah materi puncak yang mentoringnya mungkin ini kan biar untuk mentoringnya karena besok 2 hari saya ada ujian yang harus saya ulang, ujian susulan bukan ulang, ujian susulan. Jadi saya 2 hari besok saya Rabu, Kamis itu saya belum bisa ngasih mentoring, mungkin di Jumat ya baru saya memberikannya. Mohon maaf ya karena saya harus fokus dulu nih. Ya, materi puncak mentoring di channel Telegram ya. Ini ada sebagian yang sudah paham materi ini, tapi sebagian nanti ada tambahannya ya. Itu ya. Kemudian ada materi lain. Nah, ini materi penutup nanti di samping ada terapi,
Ada juga ya dua materi ini. Like and Chill itu apa ya? Kemudian Total Surrender. Ini materi nanti penutupnya untuk Zoom di minggu depan. Karena waktu sudah larut malam, apalagi yang di Makassar mungkin sudah jam 11 ya. Ada yang jam 12 juga tuh Ya, nanti di terima kasih Jazakumullahu khairan kasir. Amin Terima wanti jazakallahu khairan kasih. kasiran mewakili semua ya. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah, materinya lumayan, dagingnya tebel. Menghabiskan waktu kurang lebih sekitar tadi kita fokus di materi kayaknya eh hampir sejam ya Mia, sejam. Sejam ya eh materi ya. ya kurang lebih karena memang Yang materinya bertahan banyak. masih ada bertahan Mm. 47. Iya tadi Banyak ya. Dan banyak itu banyak banget. sebenarnya Kak Alfa itu ada 50 materi loh. Oh, 50 maksudnya 50 Hmm. slide, 50 slide. Oh, Enggak, atau maksudnya waktu saya ikut trainingnya itu ada oke. 50. Ini saya ambil yang Yang penting-penting, penting-penting. Masya Allah. yang Itu aja penting-pentingnya. kita kayaknya tadi udah Oh. lumayan ini juga banyak juga tuh. Tapi dapat ilmu baru tadi ya teman-teman semua yang diantaranya Hmm. salah satunya adalah itu buang barang-barang bekas. Jadi di gudang itu jangan terlalu banyak barang bekas. Itu Ava juga kemarin masih kepikiran ada yang posting di Instagram. Jadi eh Hmm. rumah yang ini apa sih sesuai dengan syariat yaitu nggak pasang Hmm. tuh ya gitu. Jadi yang tadi ada beberapa, nah juga buang sampah ya secara rutin setiap hari. Hmm. Kemudian itu tadi buang barang bekas. Nah itu Alfa memang eh, materi dari Umi ini jadi makin memotivasi untuk mensortir Hmm. barang-barang yang tidak terpakai gitu ya. Umi, ini ada sesi pertanyaan Hmm. apa gimana? Kalau pertanyaan bisa di grup juga ya nanti kalau ini Boleh. sudah terlalu malam. Tapi kalau Siap. tadi kan sudah ada pertanyaan-pertanyaan langsung Iya, dijawab juga kan ya. langsung, Nanti langsung di pas grup aja ngerjain. ya, Siap. gitu. Saya Betul. tadi juga ada yang beberapa ya tadi ya kalau habis bepergian ya Mm-mm. usahakan mandi atau tadi wudhu Nah, iya dulu itu ya juga bersih-bersih, jangan langsung tidur karena itu akan betul. membawa energi negatif yang terbawa dari luar. Bisa juga terjadi kita kemasukan jin ya. Gitu. Betul. Sama itu yang Alfa yang baru lagi 3N. 3N. No No comment ya, comment, no no jengkel, complain, no no mikir, jangan jengkel. terlalu banyakin mikir. Ah, Mikir yang bukan wilayah kita ya, mikir hasil. Ya udah kerjakan kerjakan aja hasilnya nanti Alfa tuh kalau nah terus sampai keyakinan ya, keyakinan dengan itu juga harus dipupuk ya. iya, memang memang itu juga masih harus dilatih ya. Jadi kayak bilang iya gitu. Jadi ini suami itu Hmm. adalah guru setiap hari ya. Jadi terus salah satunya ini apa komen. Jadi yang udah terjadi di komen gitu ada aja gitu. Ini kayak misalkan nyetir, Alfa bilang belok kiri, malah belok kanan. Gimana sih ya? Kan ini belok kiri, kok malah belok kanan? Padahal Hmm. udah kejadian belok kiri gitu ya. Udah itu ya. Terus udah gitu kata suami, emang kenapa Bun? Iya Bunda kesel, kesel, kesel. Kata suami gini, kenapa sih harus ada statement kesel? Coba tolong apa sih? Eh, Coba dikurangin ada statement keselnya gitu. Padahal sesuatu Benar. yang ringan gitu ya di rumah kayak misalkan, ih Hmm. kesel deh ini kucing bolak-balik mulu. Padahal Bunda baru ngepel gitu bahasanya gitu kan, Ah, kesel gitu nah itu. Ya gitu ya. ya, Mungkin ada yang salah. kesannya jangan nggak usah diungkapin, saya juga Iya, gitu. heeh. Ya, diem deh di luar, jangan bolak-balik aja, gitu. Iya Jangan ya. disebutin kesalnya. Statement jengkelnya itu jangan ya, karena itu menyerap Jengkelnya nggak energi. usah diungkapkan. Baik, Ya. banyak yang baru malam hari ini. Umi, Nah, ini sudah alhamdulillah. saya post ya PPT-nya ya, Oh, Masya biar nanti Allah. bisa Masya Allah tuh diingat-ingat di-share ya. juga. Iya, karena memang Dibuka. eh kalau nggak kalau mencatat itu memang lebih seneng langsung ngelihat muka Umi, wajah Umi langsung. Jadi nerep nerep gitu ya, sama ngelihat langsung materi ya. Jadi nyatetnya nggak nyatet. Alfa juga sama. Mungkin ada beberapa yang suka nyatet ya di sini ya, karena memang katanya gitu ya. Ada yang ingatannya visual, ada ingatannya audio. Jadi kalau yang visual itu dia harus mencatat gitu ya. Tapi kalau audio ya, terus yang keren lagi kalau audio visual. Kan gitu ya Mia. Baik, kayaknya sekian aja. Kita tutup dulu aja ya. Jangan ada pertanyaan karena sudah malam. Tadi juga Mbak Indah udah berkali-kali tuh. Jadi pas mau nguap, menghindar ke kamera. Jadi biar jadi udah banyak yang pada ngantuk tuh tadi ya. Terus
Oke, Masya Allah daging semua sampai ketinggalan nyatetnya ada iklan lewat di rumah. Oh, Masya Allah. Ini kan Jazakallah nanti ada khair, ya Umi. slide-nya, tinggal dibuka aja slide-nya. Ya, Nanti dilihat-lihat lagi apa sih yang akan menyerap energi positif kita. Jangan yes. sampai kita udah bikin energi sebagus mungkin, ditingkatkan, tapi ternyata kita habis ya. Ya. Habis lagi terserap oleh hal-hal yang negatif tadi. Oke, nah itu sudah terjawab sudah ya? Sudah terjawab yang di apa video Umi ini apa tadi pagi atau hari ini yang bilang gimana caranya mempertahankan energi positif kita, bahkan meningkatkan terus energi positif dan menghindari energi positif kita tersedot gitu karena energi negatif dari sekitar kita gitu ya. Jadi hari ini sudah ada materinya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengikuti secara rutin mentoringnya di Telegram insya Allah dan nanti Ya, kita bisa ikutan lagi minggu depan ya. Eh, ya. pekan depan gitu ya. Pekan depan ikutan lagi Nah, Zoom-nya. ya. Mm-mm. Tadi ya, mulai besok yang mau bersih-bersih, post di grup. Saya Siap. bersih-bersih barang, saya serahkan ke siapa atau dibuang atau apa, biar orang lain juga nular bisa mempraktekannya. Utama adalah praktek ya. Kemudian no jengkel, mulai besok tidak jengkel lagi. Dan Siap. jengkelnya tidak perlu dikatakan. Kalau memang ada sesuatu yang harus kita bersihkan, perbaiki, ya udah, bersihkan, perbaiki. Saya sedang menabung pahala. Iya, betul. Apalagi kalau Gitu. mama banyak jengkelnya, banyak keselnya sama ini ya. Apa tuh sama yang ringan-ringan gitu kayak gini. Pas mau lari mau beli roti, ih rotinya teh cepet banget. Terus kita ngomong gini, ih ampun deh, itu mau jualan apa enggak sih sebenarnya naik motornya kok cepet-cepet banget sih jualan roti gitu ya. Gak penting banget. Nah, nah, kemudian Kita nggak komplain ya, bener. hati-hati ya komplain. Tadi diganti Oh, komplainnya dengan pertanyaan, ya, tidak oke, dengan komplain lagi. siap. Banyak Oke. lah ya Ya, yang baiklah. bersih-bersih Eh, dompet cepat, Bun. Umi kayaknya nggak ada closing ya, karena memang semua materinya sudah tersampaikan, nggak ada closing Sudah statement dari Umi tersampaikan ya. ya. Nanti Ah, oke, pokoknya yang kurang jelas atau apa di grup diramaikan saja ya. iya, seperti yang Nah, tadi jadi Umi mohon bilang. maaf, Ah, mentoringnya makin tertunda 2 hari ya. siap, nggak apa-apa Mi. Yang kita doakan semua, semoga ujiannya Umi lancar, nilainya Amin. 100, Sama. dapat nilai A, Amin. gitu ya. Karena Umi Suci di sini ini apa, apa ya? Memperkuat ilmunya Umi dengan ikut kuliah lagi Umi, kuliah lagi psikologi ya Mi ya. Mulai kita doakan Iya. semoga Umi lancar. Ada Amin. kejadian eh, kehilangan suami tercinta, terkasih, sahabat. Mudah-mudahan juga bertemu lagi di jannahnya Allah dalam keadaan Amin. diridhoi. Kita Amin. doakan Makasih. bersama Pak Yunanto rahimahullah. Semoga iman Amin. Islamnya diterima dan ibadahnya Amin. diterima dan pahala jariah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, anak-anak yang soleh, kemudian eh sedekah jariahnya terus mengalir sampai dengan nanti di yaumul akhir. Amin Allahumma Amin. 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 Allahumma gfir lahu warhamhu Warhamhu wa'afihi wa'fu wa'afu wa'fu anhu. anhu. Amin Allahumma amin. Amin. Jazakumullahu khairan kasiron kepada teman-teman semua yang masih seger. Nanti udah diterapi dulu sama Umi. Gitu ya, yang Foto masih dulu seger. dong, foto dulu teh Oh iya, apa? foto ya, oke boleh. Ah, Ini alhamdulillahnya cuma 2 kok ya. Karena kalau waktu kemarin yang webinar barengan sahabat bertumbuh itu ada 300, jadi kayaknya nggak mungkin difoto juga. Kalau ini harus difoto ya. Oke, disiapin dulu wajahnya yang masih seger, yang senyum tuh ada Mbak Wasi ya, wah, senyumnya Masya Allah. Mbak 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 Indah nggak harus cuci muka Nah, dulu Mbak kan? Rosmina jam berapa di sana, Mbak? Di mana apa Mi? Itu Mbak Rosmina kan dari Papua, kalau nggak salah di sana jam berapa ya? Nah Jam ini Bu, 12, jam 12 Hah? malam. Masa Masya Allah, Allah. jam 12 malam. Iya, tadi di jam 12 malam, tapi katanya masih ada Oke, tadi yang udah nanti pamit kita duluan. kotak-kotak ya untuk yang kedua, apa mau siang atau gimana ya, untuk sesi terapi dan ada dua materi yang belum saya sampaikan, materi penutup ya. Oke, Nanti apakah mau Malam siang atau saja, gimana? malam saja. oke malam aja Malam Oh, katanya. saja, malam ya, siang kalau siang kerja. kerja ya? Siang kerja ya. Oke, Ah, oke. ini Ya. ya apa hitungan ketiga ya, 1, 2, 3 senyum. Oke, bentar ya, baru 1.
Ya, yang kedua. Bentar. Nah, oh, yang layar kedua nggak ada yang open cam. Nggak apa-apa, namanya aja terpampang. Sip. Bunda Arbayah di Medan jam berapa? Boleh itu di unmute bisa, Bunda. Jam 10, Umi. Oh, sama ya. Kalau Medan sih sama ya. Bandung. Oh, Masya Iya. Allah. Aduh, ini muka-mukanya udah muka-muka alumni mah pada sumringah gini lah. Pokoknya mah keren, luar biasa. Jadi terus meningkat vibrasinya. Yang pertama kata Umi ya, yang selalu disebut-sebut sama Umi, ini tingkatkan terus spiritualnya. Karena yang gitu tadi Mi, Alfa baru ingat tuh, yang reframing teman-teman semua. Reframing itu bisa kita lakukan kalau kita memperluas wawasan. Di antaranya ada sering membaca hadis-hadis Rasulullah, terus membaca kitab Riyadus Sholihin kayak gitu ya. Reframing itu kan gini, kayak misalkan kita tuh kecewa sama orang gini-gini pada apa saudara-saudara misal. Terus kan ada hadis yang bilang bahwa kita harus memberikan banyak uzur. Itu apalagi kepada saudara kita ya. Nah, itu kan ada. Terus reframing lagi untuk ini ya Mi apa? Banyak lah gitu yang kita itu kalau bisa sebelum tidur itu kita suami kita ridho gitu terhadap kita, takutnya nanti jadi jangan sampai tidurnya berantem gitu ya. Habis berantem gitu ya. Punggung-punggungan gitu ya. Punggung-punggungan. Nah, itu Jadi membantu reframing. vibrasinya nggak ada ya. Iya. Vibrasinya nggak ada. Ya, jadi di sini ilmunya yang Umi ini dikasih tahu caranya, tapi reframingnya harus tetap dibuka ya wawasannya, karena wawasan kita kan kata Umi ya berlandaskan Al-Quran dan hadis ya, Iya. berdasarkan syariat gitu ya. Mudah-mudahan kita semua sama Allah dimudahkan, fakih dalam ilmu, paham yang Allah mudahkan untuk kita bisa mengamalkan. Semoga keberkahan atas ilmu yang Umi share pada malam hari ini kembali kepada Umi Suci, dengan seperti itu memberikan kekuatan, keberkahan, dan semoga menjadi amal jariah Umi yang juga menjadi amal jariahnya rahimahullah, karena dengan ridho ikhlas gitu ya membagi uminya sama kita gitu. Kan itu kalau Zoom itu kan dua jam itu sebelum Zoom-nya itu kan sebenarnya Umi menyiapkan materi ya, dan pastinya akan mengambil waktu gitu ya dalam melayani suami, dibagi-bagi. Nah, baik, untuk betul itu banget. kita akhiri ya dengan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mohon ampunan kepada Allah jika dalam materi atau yang dipahami itu ada yang belok-belok, semoga Allah diluruskan lagi, dibenarkan lagi, kembali kepada yang hak. Afwan Jidan, minta maaf Alfa dan Umi dalam penyampaian kalau ada yang menyinggung di hati atau ada yang akhirnya kesuat-suat ya Mia. jadi sedih lagi gitu ya, jangan ya. Nah, terus mudah-mudahan doakan juga semoga Uminya sehat sehingga mentoring berjalan lancar sampai dengan nanti Zoom yang selanjutnya gitu ya. Salam untuk keluarga. Semoga apa yang kita dapatkan tidak hanya bermanfaat untuk diri kita, tapi juga untuk anak kesayangan, suami, keluarga, lingkungan lagi yang lebih besar lagi. Amin, Allahumma amin. Terakhir kita akhiri juga lagi dengan doa akhir majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Alfa.